Siapakah Santo pelindung orang-orang yang malas ke gereja? Orang-orang yang mudah meninggalkan keluarganya, mudah meninggalkan komunitasnya, bahkan gerejanya? Ayo, siapa bisa jawab? Ada hadiahnya. Coba kita ingat bacaan Injil tadi dan juga bacaan minggu lalu. Siapakah yang disebut yang meninggalkan komunitas, meninggalkan kelompok ketika mengalami kesulitan sesudah kematian Tuhan? Siapa yang meninggalkan komunitasnya dan kembali ke kampung halamannya? Ya, Thomas dan dua murid Emmaus. Lihat Thomas, lihat kedua murid Emmaus. Ketika mereka krisis, sedih, stres, ketika kemauannya tidak tersampaikan, ketika mengalami sesuatu yang sulit dipahami dan diterima, mereka mundur, menghilang, menjauh, pindah tempat, tinggalkan keluarga, teman, sahabat, cari pelarian di luar. Ternyata mereka tidak dapat apa-apa kecuali tambah bingung dan linglung saja. Saudara-saudariku, pengalaman Thomas, pengalaman kedua murid Emmaus adalah pengalaman kita. Ketika menghadapi masalah, hal-hal berat, sulit yang membawa kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ketika rencana pribadi kita tak terpenuhi, ketika doa kita belum terkabulkan, kita mudah stres, kecewa, putus asa, capek deh, menyerah, dan kita mudah lari, keluar dari persekutuan, keluar dari komunitas, cabut dari keluarga, melarikan diri, mencari damai, mencari jawaban di luar rumah, di luar keluarga, di luar kelompok, bahkan di luar gereja. Kepada Thomas, kepada kedua murid Emmaus, juga kepada kita, Yesus menunjukkan, kamu bodoh dan lamban, kamu keliru dan salah. Damai dan sejahtera itu ada padaku, ketenangan dan kepastian itu ada padaku. Karena itu, aku datang padamu, Thomas. Aku menemani kamu berdua, hai murid Emmaus yang patah hati, putus harap, berbeban duka. Dan aku membuka hatiku, serentak membuka matamu, membuka telingamu, agar kamu melihat, agar kamu menyentuh, agar kamu mendengarkan sabdaku, agar kamu menerima tubuh dan darahku. Maka damailah kamu, tenanglah kamu, pulihlah kamu. Aku datang dan memberimu damai sejahtera bagimu. Ini aku, jangan takut. Lihatlah, ini tubuhku, ini darahku, ambillah dan santaplah. Kalau kita dengan teliti memperhatikan bacaan tadi, maka nampak sekali Yesus menghadirkan diri kepada Thomas dan kawan-kawan, kepada dua murid Emmaus, bahkan pada murid-murid dalam bacaan kisah mujizat tadi. Dalam bacaan kisah penampakan tadi, Yesus menampakkan diri atas dua cara. Pertama, dengan menerangkan apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Mesias, dan kedua, dengan makan bersama dengan ekaristi bersama. Jadi, melalui kitab suci dan melalui ekaristi. Betapa kitab suci perjanjian lama telah menyiapkan kita untuk mengenal siapakah Mesias itu. Dia harus menderita, sengsara dan wafat. Namun dia akan bangkit untuk menebus dosa dan salah kita. Jika dulu nenek moyang kamu mengorbankan anak domba agar damai, agar diampuni dari dosa, dari penyakit dan lain-lain, kini anak domba Allah seperti sudah diberitakan dalam kitab suci perjanjian lama akan menghapus dosa, maut, dan akan menebus dan memberi kita damai. Akan memberi kita kebenaran dan hidup abadi dalam diri Mesias, Yesus Kristus. Maka tak heran Petrus dalam bacaan pertama tadi menerangkan, menjelaskan kembali apa yang dikatakan kitab suci, bahwa Mesias yang diutus Tuhan harus menderita. Karena itu, kata Petrus,
bertobatlah, sadarlah, supaya dosamu dihapuskan. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama tadi menegaskan juga, Yesuslah yang memberi kita damai, pengampunan dosa, bukan hanya untuk kita, tapi seluruh dunia. Maka perlulah sekali hidup di dalam Allah. Dan caranya ialah hiduplah menuruti firman Allah. Maka di dalam orang itu kasih Allah sungguh ada dan sempurna. Jadi, lewat firman Allah, dalam hidup menuruti firman Allah, orang hidup dalam kasih, dalam damai. Dan firman Allah itu adalah Yesus Kristus, sabda yang sudah menjadi manusia. Jangan salah mencari damai. Ke gunung tinggi ku cari damai, ke lembah dalam dan suram ku cari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Maka Yesus katakan, damai bagimu. Ada orang juga yang mencari damai ke tempat lain. Ke botol minum mabuk dan mabuk ku cari damai. Ke lembah dunia dosa hitam dan kelam ku cari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam Yesus Tuhan, di dalam sabdanya, dalam mematuhi perintahnya, dalam mematuhi 10 perintah Allah dan 2 perintah utama, kasihilah Allah dan kasihilah sesama. Cara kedua Yesus menghadirkan diri adalah sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa setiap menampakkan diri, Yesus mengajak mereka makan ekaristi, mengambil roti, bersyukur, memberkati, memecahkan, dan membagi-bagikan. Ini tubuhku, ini darahku, makan dan minumlah. Marilah berbagi, marilah mencinta sampai Tuhan datang. Berarti apa? Yesus hadir ketika kita setia dalam kelompok, setia berada bersama dalam keluarga, tidak meninggalkan keluarga, setia dalam komunitas, dalam gereja, dan berbagi kasih, berbagi roti, berbagi hidup, berbagi perhatian, berbagi kekuatan dan peneguhan, berbagi berkat, berbagi rahmat. Seperti terjadi di setiap ekaristi, kita belajar dari Yesus sendiri yang memberikan tubuh dan darahnya. Ibu bapak, saudara-saudariku, supaya khotbah saya tidak panjang, saya garis bawahi sekali lagi. Seperti Thomas dan 2 murid Emmaus, kita bisa saja kecewa, stres, rasa berat atas beban hidup ini. Kita lalu cenderung lari, tinggalkan keluarga, komunitas, dan gereja. Ingat, Yesus yang menemui Thomas, Yesus yang menemani 2 murid Emmaus, Yesus juga menemui dan menemani kita melalui dirinya Sang Raja Damai, lewat sabda Tuhan yang mengajari kita perintah-perintahnya, lewat kehendak-kehendaknya yang perlu kita lakukan, dan melalui contoh-contoh hidupnya yang perlu kita saksikan. Yesus menemani kita, Yesus hadir secara sangat dekat pada kita, memberi damai, memberi hidup, memberi kebenaran melalui kehadirannya dalam ekaristi. Dalam kegiatan-kegiatan kita makan bersama, berbagi bersama, saling melengkapi kebutuhan hidup, saling berbagi dan solider melalui hidup ekaristis, hidup yang bersyukur, hidup yang bersolider, hidup yang saling memberi
jiwa, dan raga. Terima kasih Tuhan untuk ibadat sabda dan ibadat ekaristi. Disinilah kami berjumpa denganmu yang bangkit, yang memberi kami damai, yang memberi kami jalan, yang memberi kami kebenaran, yang memberi kami hidup. Jauhkanlah kami dari sikap cepat menyerah seperti yang ditunjukkan Thomas dan dua murid yang suka lari-lari, yang suka menghilang-hilang, yang suka menjadi kapal selam. Timbul di masa Natal, tenggelam, lalu timbul lagi di masa Paskah. Jauhkanlah kami dari murid-murid yang mudah putus asa, mudah bete, lalu meninggalkanmu. Terakhir, saudara-saudariku, Tuhan minta kita ini menjadi saksi-saksinya. Saksi bahwa kita tidak perlu keluar dari gerejanya, dari keluarga kita, dari komunitas kita. Saksi tentang orang-orang yang patuh dan melaksanakan perintahnya akan menjadi orang-orang di mana Allah, di mana damainya hadir. Saksi dari orang-orang yang adalah pendengar sabda dan pelaksana sabda, orang-orang pencinta dan pelaksana ekaristi, hidup yang diberkati, hidup yang dibagikan. Selamat Pesta Paskah, haleluya, haleluya. Tuhan hadir lewat sabdanya dan lewat ekaristi. Mari kita menjadi saksi-saksinya. Haleluya, haleluya.